kami setelah dari ziarah di Ibu Ontrowulan itu, kami turun sama-sama jalan-jalan dulu lagi, karena semakin ramai di sana itu di saat malam Jumat Pon itu semakin ramai, padat sekali. Ya entah tujuannya apa di sana, ya mungkin ya salah satunya seperti saya juga gitu, ada yang cari pasangan dan sebagainya. Nah, setelah itu kami bicara sama Mbak Dewi, Mbak, gimana, kita udah selesai ritualan yang di makam, kita lanjut untuk ritual hubungan sesama. Setelah itu Kang, setelah dari Pemalang artinya kan gagal itu Kang. Saya kan harus mencari uang segitu banyaknya, yang harus deadline-nya juga harus cepat dibayar ke bank, dan semuanya juga artinya mobil, tanah dan sebagainya kan sebagian udah saya jual semua dan digade gitu. Akhirnya saya ada sekitar seminggu sampai 2 minggu ada informasi dari rekan itu, yaitu di Gunung Kemukus, tepatnya Gunung Kemukus itu di Kabupaten Sragen. Jadi waktu itu saya dari Magelang langsung ke sana, itu sendiri juga. Setelah di sana, saat itu pas kebetulan informasi dari rekan itu harus malam Jumat Pon, itu yang sangat ramai sekali di sana di Gunung Kemukus itu. Jadi singkat ceritanya perjalanan saya ke sana, saya katakan udah sampai lah ke Sragen itu. Setelah di sana, saya sekitar jam 6 sore masuk area Gunung Kemukus itu. Memang di situ belum ramai, tapi udah cukup ramai ya pengunjung itu. Setelah itu, karena saya tidak ada pasangan yang untuk ritualnya di Gunung Kemukus itu, di sana kan harus ritual itu berhubungan intim, tapi tidak dengan pasangan yang sah. Jadi saya tidak bawa dari Magelang, akan tetapi mencari di sana. Saya jalan menelusuri lorong-lorong, jalan-jalan ke warung kopi dan sebagainya, nanya-nanya informasi dan sebagainya. Pada akhirnya pas kebetulan ada orang Jakarta, masih muda juga, namanya Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi itu kebetulan sama juga
keadaannya seperti saya. Dia niatnya mencari juga pesugihan di Gunung Kemukus itu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, melobi dan sebagainya. Kenalan udah semakin akrab dan sebagainya, makan sama-sama dan sebagainya, terus jalan-jalan, ngelihat-ngelihat sekeliling area itu, Gunung Kemukus dan sebagainya. Akhirnya kita sepakat untuk ritualan mencari pesugihan di sana. Pada akhirnya kami patungan dana untuk nanti membeli sesaji untuk dikasihkan ke juru kunci itu. Pada akhirnya saya sama Mbak Dewi ini beli perlengkapan bunga kantil, bunga 7 rupa dan sebagainya untuk ritualan itu. Dan saya sama Mbak Dewi mencari juru kunci dulu. Ketemulah juru kunci itu di makam Imam Samudra itu. Akhirnya saya bicara sama juru kunci itu, dan Mbak Dewi mendengarkan aja, duduk di samping saya. Lalu saya mengatakan, Mbak, saya kesini itu tujuannya satu, nyekar. Yang kedua, saya ingin punya uang karena untuk bayar hutang saya. Dan Mbah itu mengatakan, ya bisalah kalau gitu. Akhirnya saya bertiga sama juru kunci itu diantarlah turun, diantar ke Sendang Ontrowulan untuk ritualan mandi. Di situ bukan kami aja yang mandi di Sendang itu, banyak orang dan banyak pasangan gitu. Jadi saat itu sekitar jam-jam 9 ya, sekitar jam 9. Jadi di saat mandi itu di Sendang Ontrowulan itu, Mbak menjampe-jampe membaca mantranya, dan saya juga diajarin mantra dari Mbak itu, Mbak Dewi juga. Itu harus telanjang bulat mandinya, satu-satu gitu ya. Akhirnya kami mandi satu-satu gitu, enggak bebarengan lah, karena tempatnya juga penuh sesak dengan orang-orang yang lain selain kami gitu. Udah selesai mandi, Mbak Dewi selesai mandi, saya selesai mandi. Setelah itu diantar lagi ke atas lagi, ke makam Pangeran Samudra. Disitulah juru kunci menyarankan ke saya, nanti kamu harus bilang minta punya uang sebanyak-banyaknya uang itu, dan dikasih wiritan juga. Sudah, kami bertiga di makamnya Imam Samudra itu. Setelah itu
Mbah Juru Kunci berdoa sebentar, kami juga berdoa sebisanya yang diajarkan juga sama Mbah Juru Kunci. Akhirnya dari situ sudah selesai, turun lagi ke makamnya itu yang pasangan untuk cerita sejarahnya, pasangan Imam Samudra itu, ibunya Imam Samudra itu, yaitu Ibu Ontrowulan itu. Di situ nyekar juga sebentar, berdoa. Setelah itu sekitar 1/4 jam lah, Mbah itu ngasih mantra lagi ke saya yang harus nanti di saat ritualan itu harus dibaca. Oke, ada kelupaan sedikit. Di saat di Imam Samudra itu kami disuruh ngambil kembang kantil, Mbak Dewi 1, saya 1. Oke, setelah itu kami setelah dari ziarah di Ibu Ontrowulan itu, kami turun sama-sama, jalan-jalan dulu lagi, karena semakin ramai di sana itu di saat malam Jumat Pon itu semakin ramai, padat sekali. Ya entah tujuannya apa di sana, ya mungkin ya salah satunya seperti saya juga gitu, ada yang cari pasangan dan sebagainya. Nah, setelah itu kami bicara sama Mbak Dewi, Mbak, gimana, kita udah selesai ritualan yang di makam, kita lanjut untuk ritual hubungan sesama. Akhirnya ya kami nyari tempat kamar persewaan ya. Di sana sekitar 200.000 sampai 250.000 lah itu. Ya kamarnya ya biasa aja sih, karena ya bukan lux lah gitu. Ya jadi pada akhirnya saya ketemulah di sebuah penginapan kecil gitu, ada beberapa kamar itu, ada yang kosong gitu. Setelah itu kami masuk sama Mbak Dewi itu, ya biasa berbincang-bincang dan sebagainya. Pada akhirnya kami tidak menunggu malam melakukan ritual seksnya itu. Jadi setelah itu kami membaca bacaan yang dikasih oleh juru kunci tadi itu sebelum melakukan. Nanti kamu harus membakar dupa dan bilang, saya melakukan ritual ini ingin punya uang banyak dan berlebih-lebih saya menjual kenikmatan kami ini untuk Pangeran Samudra itu dan Ibu Ontrowulan. Setelah itu Kang, saya membaca itu dan membakar dupa itu.
seakan-akan itu ada yang nyenggol, Kang. Ada yang nyenggol, seakan-akan ada terasa agak dingin gitu kan. Udah, setelah itu ya saya kaget juga kan. Oh gitu. Setelah berapa, enggak ada 1 menit, Kang, gairah saya itu sangat menggebu-gebu, ingin melakukan seperti itu. Ya, akhirnya terjadilah. Sampai itu hampir bisa sampai subuh itu 5 kalian, Kang. Semalam itu? Iya. Biasanya enggak, 1 kali. karena usia bapak kan udah tua. Iya. Itu sampai 5 kali? 5 kali, Kang. Itu nikmatnya enggak ketulungan, Kang. Beda. Itu. Nah, udah ya. Nah, di situ ya kami nggak udah siap tisu dan bunga tadi itu, dimana selesai ritual sek itu kita harus ngelap sama tisu dan dikasih bunga kantil itu. Bunga kantil itu ditaruh di situ, dilipat. Mbak Dewi juga seperti itu. Setelah itu kita simpan di dompet kita. Ya di mana-mana kita bawa gitu. Ya. Setelah udah melakukan dari subuh selesai, singkat ceritanya ya, udah selesai yang saya ceritakan tadi, dilap tisu tadi, dan akhirnya kami sekitar jam 6 itu keluar dari kamar. 6 pagi, Pak? 6 pagi. 6 pagi keluar dari kamar. Nah, ya karena ritual udah selesai, ya jadi Mbak Dewi juga ya mengatakan, Mas, kita saya ngejar untuk kereta apinya juga gitu. Akhirnya Mbak Dewi pamitan dan udah nomor HP udah saling tukar menukar. Ya saya pesan sama Mbak Dewi itu, Mbak, jangan lupa ya, ritual kita itu sampai 7 kali. Jadi setiap Jumat Pon itu Mbak harus datang. Kalau nggak datang nggak ada pengaruhnya nantinya, nggak ada sensasionalnya gitu. Oh iya Mas gitu. Pada akhirnya oke, di situ berpisah. Kami juga pulang. Ya itu Kang Odeng, yang kedua yang saya mencari pesugihan itu. Terus Ya oke. Jumat Pon lagi ke sana lagi? Jumat Pon Keduanya ke sana lagi, Kang. Oke, saat itu semut lah. Janjian oke lah. Yang kedua ke sana lagi, ya ketemu di tempat itu juga, udah seperti biasa. Kita mandi dulu seperti pertama itu seperti ya? pertama itu. Tapi Ya, kenikmatannya masih sama? sama, Kang. Tapi cuma 4 kali, Kang. Yang ketemuan keduanya itu? Iya, itu sampai 4 kali. Nikmatnya sama, Kang. Tapi berarti nggak terasa capek, Pak? Enggak, Kang. Merasa masih Iya, aja lah ya? fit aja. Mungkin pengaruh goib itu, Kang. Gitu. Terus apa masih dibawa itu, Pak, kembang kandernya dan tisu itu, Pak? Enggak. Sudah dibuang apa? Saya buang, Kang. Terus habis Iya. itu gimana, Pak? Nah, oke, yang kedua, Kang, bisa ketemu. Nah, yang ketiga itu, Kang, janjian lagi, dia tidak bisa saya hubungi lagi, nggak aktif HP-nya itu. Akhirnya nggak bisa ketemu, terputus.
Di ritual ketiga terputus ya? Putus Kang, nggak Apa nggak bisa. tahu rumahnya ya? Ya nggak tahu Kang. Ketemu di situ. Ketemu di situ kan sama-sama tujuannya, gitu Mbak Kang. Dewi pas ke situ sendiri juga Pak? Sendiri Kang, sendiri. Sendiri juga, Bapak juga sendiri. Sendiri, iya. Terus ketemu di situ ya? Iya. Berarti ngobrol-ngobrol tukar nomor HP. Iya. Tapi Mbak Dewi ini usianya berapa Pak? Masih muda Kang. Kira-kira sekitar 30-an Kang. 30-an. Iya. Dan Masih punya seger. keluarga tapi ya? Oh, janda, Katanya. janda. Oh, katanya janda. Iya. Cantik banget Kang. Iya. Terus di situ nggak ada apa reaksinya Pak ya? Belum Kang, belum ada. Karena belum mencapai target lah ya. Iya Kang, kata juru kunci itu kalau tidak salah itu sampai 4 kali baru ada reaksi itu. Kalau sudah sampai Iya, 4 4 kali. kali. Terus nanti dilanjutkan 5, 6, 7 selesai. Itu luar biasa katanya. Kalau 2 kali itu belum ada sama sekali. Ya saya rasakan nggak ada juga gitu. Itu Kang. Setelah itu gagal lagi lah Pak ya. Gagal lagi Kang. Terus habis itu kemana lagi Pak? Oke Kang. Habis itu ya udah nyantai-nyantai dulu dan akhirnya ada informasi lagi. Jadi ada informasi dari rekan juga itu di Kendal Kang, Jawa Tengah juga. Nah, ini lain Kang. Itu jaraknya berapa hari apa berapa minggu dari Itu sekitar 3 minggu Kang. dari Gunung Kembar? Iya, itu sekitar 3 minggu. Nah, di Kendal. Oke. Langsung saya persiapan meluncur, Kang. Nah, ini agak aneh, Kang. Anehnya gini. Jadi Kendal kita udah ketemu Masjid Raya Kendal, itu belok kanan arah ke laut, Kang. Arah ke laut, lurus terus. Itu nanti tanya masyarakat situ juru kuncinya ada nggak? Itu Kang, kalau di Kendal itu ritualnya di laut, bukan di darat, Kang. Di lautnya, Iya. di tengah laut. Naik perahu Kang. Nah itu. Nah setelah saya mencari tempat itu ketemu lah Kang ya. Saya ketemu juru kunci. Juru kunci mengatakan syarat-syaratnya ini semuanya ya bayar lagi Kang, seperti itu. Ini lebih mahal Kang. Berapa biaya? Kira-kira berapa ya waktu itu? Sekitar 7 juta Kang. 7 juta. Karena apa? Ada kepala kambing, sewa Perahu. perahunya itu, sewa perahu mesin yang besar itu Kang. Nah sudah dia menceritakan nanti kita ritualnya itu di laut utara ini. Jadi kita nanti naik perahu mesin itu yang untuk cari ikan itu Kang. Itu kan ditentukan hari Pak? Enggak ya? Enggak, itu bebas. Masalahnya saya ke sana langsung diterima ya Kang. Gitu. Ketemu hari itu juga, tapi dia mempersiapkan agak lama Kang. Mungkin cari kepala kambingnya itu ya. Nah, itu sekitar dilakukan itu sekitar jam 11 malam itu. Itu katakan dari jam 10 pagi saya ketemu kan, datang itu. Ya udah, saya istirahat di tempat Mbah juru kunci itu. Dia mengatakan oke, sekian, nanti Bapak terima bersih aja, nggak apa-apa. Akhirnya udah seperti itu. Tibalah jam 11 malam Kang. Ritual sesaji udah siap semua ya. Banyak Kang. Ada buah-buahan, ada ayam ingkung, ada bunga-bunga 7 rupa,
terusan dupa-dupa itu, kemenyan, banyak lah. Itu dibawa di atas perahu semua, Pak? Iya, ada sekitar 3 tampah itu. Wah, banyak banget ini. Nah, juru kuncinya sama kami ke tengah laut itu, ya nggak tengah lah ya, pinggir lah ya, agak menengah sedikit. Itu sekitar orang 5, Kang. Operatornya perahu 2, terusan juru kunci sama pembantunya 2, dan saya 1. Jadi 5 orang. Oke, berangkatlah dari pantai itu ya. Dari pantai, nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Dari pantai itu menuju tengah. Udah, itu perjalanan sekitar 1 jam, Kang. Ombak di saat itu besar juga, Kang. Ya agak takut lah. Ya gimana, Kang? Artinya saya juga nggak pengalaman di laut juga kan, gitu. Udah nyampe tepat di situ. Anehnya, Kang, juru kunci itu tahu bahwa bawah laut itu ada batunya. Berhentilah di situ. Saya aja nggak ngelihat, tapi yang pembantunya juru kunci itu ya tahu juga, Kang. Batu besar gitu. Nah, disitulah pinggirnya kita. Udah di situ, pertama bakar kemenyan, Kang, sama dupa itu. Kami disuruh, artinya berdoa sebisanya, dan nanti sikirannya itu beda, berlima ini, untuk membuang kepala kambing tadi itu sama bunga-bunga itu. Nah, sudah kami berdoa sebentar. Setelah itu juru kunci memerintahkan, buang kepala kambing itu, larungkan itu sama bunga-bunganya, dilarungkan setampah-tampahnya itu, Kang. Kalau yang buah itu disisakan di kapal itu, diminta sama orang 2 ini tadi. Ya nggak apa-apa, kata juru kunci itu. Setelah itu udah dilarungkan. Ini, Kang, anehnya itu langsung pusaran air itu muter gini loh, Kang. Gitu. Hanya itu aja, yang tampah 2 itu langsung nggak ada, Kang. Sudah. Nah, juru kunci bilang, oke, Pak, diterima kita. Untuk ngasih tahu ke saya kan, diterima. Udah mau ini Kanjeng Ratu. Ya, Pak, mudah-mudahan gitu. Sudah, setelah itu, Kang, membakar dupa lagi. Mbah juru kunci tadi dan saya ya sila seperti ini, ya meditasi seperti ini, tapi belum baca apa-apa. Udah sekitar 5 menit. Setelah itu dia bilang, oke, Pak, mulai jenengan meditasi sama sikiran, nyebut yang saya ajarkan tadi di perahu itu, Kang. Udah, saya menghadap
batu itu Kang, searah batu itu kan, perahunya itu lurus gini Kang. Jadi batu itu di depannya itu, tapi ada jarak sedikit gitu. Sudah, saya meditasi sama yang diajarkan oleh juru kunci tadi. Itu perjalanan kan tadi itu 1 jam sampai situ. Ini sekitar jam setengah 3 lah Kang, mulai itu. Tapi sebentar Kang, hanya setengah jam atau 1/4 jam, itu suara angin sama ombak itu seakan-akan kita itu tergulung Kang. Saya sampai ketakutan. Tapi enggak Kang, seakan-akan ini ada gulungan ombak gitu. Nah, datang lagi Kang kereta. Nah, Ibu Lanjar tadi, Ibu Dewi Lanjar tadi itu lagi. Itu kan masih penguasa pantai utara Kang, pesisir utara. Ini beda Kang, beda. Awalnya 4 itu cewek samping-samping gini, Ibu Dewi Lanjar di tengah, tapi depan itu 2 Kang, cowok. Nah, ini cewek cowok ada itu. Lah, sudah sama Kang, bawa peti 2, tapi peti 2 besarnya ya sama kayak yang pernah saya lakukan yang di Pemalang itu. Nah, kira-kira ya isinya 10-10 lah katakan itu. Saya termenung gini, saya bilang Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Iki boso Kang, boso Jawa Kang. Dia wonten menapa kok nyeluk aku? Saya jawab, kula badhe nyuwun pinulungan panjenengan. Harta napa arta ingkang saged nggih mbayar utang-utang kula dalam waktu dekat. Lah apa wis siap? Dia jawab kayak gitu. Akhirnya saya jawab juga kan Kang. Siap menopo Kanjeng Ratu? Aku njaluk bocah siji. Termenung lagi Kang saya. Termenung lagi. Ujung-ujungnya ke situ terus. Pada akhirnya saya jawab, nyuwun pangampunten Kanjeng Ratu, kula mboten saged. Akhirnya langsung juru kunci ngekat Kang, langsung diputuskan gitu. Ya biar gitu, udah hilang semua. Jawaban saya karena udah jelas di situ. Udah. Terus juru kuncinya ini nganu apa Pak? Apa baca mantra apa ngekat gimana Pak? Iya, dia waktu itu kan dampingin saya di samping gitu. Kalau kru-kru kapal itu di belakang ujung, kan kapalnya agak besar Kang. Itu kapal ikan nih itu kan.
Dia di samping saya, dia membaca mantra langsung diputus gitu. Ya akhirnya saya ngomong sama juri kunci, Mbah, katanya tadi nggak ada, ini kok kenyataannya seperti ini, gimana Mbah? Ya agak malu juga Kang, juru kuncinya ngomong agak alasan-alasan aja lah gitu. Ya akhirnya udah secara tidak langsung oh, oke lah Mbah, kita ke darat lagi. Udah. Apa kan pernah ketemu di Pemalang itu ya, Iya. dengan Dewi Lanjar ya? Iya. Apa Dewi Lanjar itu nggak paham ke bapak lagi? Kan orang ini yang dulu di Pemalang manggil saya kan, apa nggak paham dia ya, Dewi Lanjar aja? Apa namanya beda di sana Pak, di Pemalang Pak? Sama kan? Jenisnya itu sama nggak Pak? Mukanya itu Kayaknya agak beda gitu Kang. beda ya? Iya Kang. Dengan di Pemalang, Iya. sama yang di Di Kendal. Kendal. Masalahnya namanya yang di Pemalang kan beda Kang. Iya. Beda. Nah, kalau di Kendal ini sama Dewi Lanjar. Memang gitu. manggil Dewi Lanjar. Iya, itu. Memang mukanya beda lah ya. Iya. Saya lihat-lihat kok lebih anggun lagi, gitu. Tapi usianya tetap Tetap antara iya, muda lah ya. tetap iya. Sekitar berapa itu usianya Pak? Dewi Lanjarnya ini Ya, sekitar 27 sampai 30-an. di Kendal ini ya? Iya, sama. Sama ya. Cuma pengawalnya ya cantik-cantik juga, Kang. Tapi Itu. mukanya Bapak lihat kan berhadapan itu ya. Iya, Itu beda nggak sama di Pemalang sama di Kendal ini Pak? mungkin sama lah, Kang. Cuman karena kita ya nggak berani gini banget sih, Kang Nggak ya. berani natap banget ya. Iya, nggak berani saya. Ya kayaknya ya Sama ya. sama ya. Cuma pakaiannya juga sama. Iya. Mahkotanya juga Mahkotanya sama, Kang. Berarti kan Pakaiannya jadi sama. satu itu Pak. Iya. Cuman pengawalnya yang beda. Ini ada cewek, ada cowok. Itu 4-4 gitu. Berarti Bapak dimintain lagi anggota keluarga Bapak lah ya. Iya. Terus Bapak tetap gak berani Nggak ngambil berani, risiko. Kang. Iya. Itu kesimpulannya di situ. Emang setiap orang mau melakukan ritual pesugihan itu emang harus berani mengambil risiko Pak. Tapi ya rata-rata manusia sekarang itu ya aku bilang tadi, jarang orang yang berani. Beda dengan zaman orang dahulu Pak. Iya, Kang. Karena anaknya banyak, ya 9, 7 orang zaman dulu, minta satu daripada mati kelaparan. Karena Iya, orang zaman kan. dahulu itu bebannya untuk makan Pak. Iya. Kalau orang sekarang mencari pesugihan bebannya banyak hutang. Iya. Jadi beda. Daripada anak yang lain ini mati kelaparan, mending saya mencari pesugihan. Orang zaman dahulu gitu. Yang satu apa dua meninggal, tapi yang lain hidup sejahtera. Tapi orang sekarang punya anak 2 apa 3, bukan karena kelaparan, bukan karena kurang makan, banyak hutang. Nah, dari banyak Iya, hutang itu betul, tadi kan. dia nggak berani mengambil risiko Pak. Iya, Kang. Karena Bapak, dari kisah Bapak itu kita ambil poin. Ya inilah sobat, ambil inti hikmahnya aja. Orang mencari pesugihan itu ujung-ujungnya ya tetap aja yang diminta satu atap apa satu keluarga kita. Makanya orang mau melakukan apa aja harus direnungkan dan difikirkan baik-baik. Setiap melakukan ritual itu ndak ada namanya nggak modal. Wajib namanya tetap bermodal. Kalau nggak punya modal mau melakukan ritual ya gimana? Apa kuncenya mau modalin? Iya. Wong kuncenya aja nggak kenal kamu, nggak kenal Iya. siapa, nggak mungkin. Makanya perlu modal, perlu Iya. tenaga, dan diperlukan apa? Pengorbanan. Iya. Pasti berhasil. Ya itu sobat ya. Kita tutup dulu. Ini kisah keduanya Pak ya. Kedua ini ya. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.